Halo teman-teman, salam pertanian dan perkebunan. Atau benda tajam yang lain sangat posisi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan mereview revisi ulang mengenai irigasi drip yang kemarin dipasang, dari mulai pemasangan pompa dan juga pemasangan tandon. Untuk kita ada beberapa perubahan mengenai perubahan venturi. Salah satunya ini yang kita ubah di bagian venturinya. Seperti ini bisa dilihat. Kemarin venturinya ada di sini dan juga penyedotnya itu ada di atas. Setelah kita coba trek ulang, ternyata hasilnya kurang maksimal. Kurang maksimalnya dari segi penyedotan, terus flow meternya juga. Nah, ini kita ubah sekarang, sekaligus kita tambahi untuk alat satu ini. Nah, ini alat satu ini tujuannya untuk mengatur venturi antara pupuk A dan pupuk B. Jadi nanti misal kita kasih ketika pemupukan, kita kasih pupuk di sini, ukurannya jadi sama rata gitu. Jadi kita tidak takut khawatir kalau pupuk itu tidak tersebar maksimal. Kalau ada alat ini kita bisa sama ratakan karena sudah ada ukurannya seperti ini. Nah, ini itu saja kemarin yang kami ubah. Terus satu lagi di sini, kita kemarin juga sudah melakukan penanaman cabai. Penanam cabai ini kita lakukan di sore hari. Tujuannya adalah agar tanaman tidak layu ketika kena sinar matahari di siang hari, karena kalau siang hari seperti ini lagi panas-panasnya. Jadi kami lakukan di sore hari seperti ini. Bisa dilihat contohnya. Ini kisaran umur sekitar 2 minggu, masih kecil. Langsung kita tanam, coba kita tanam saja. Mengenai untuk tanahnya, untuk kesuburan tanah insya Allah sudah sesuai standar, dan juga pupuk-pupuknya juga sudah mulai standar. Nah, untuk bagian ujung, kalau biasanya itu untuk sistem vertigasi agar menghemat biaya, itu biasanya nggak dipasang stick drip seperti ini, diakalin, dilubangin di bagian sela-sela polybag, seperti di sela-sela polybag gini. Kalau kita kasih stick drip, tujuannya agar air mengalir maksimal langsung ke titik tanaman seperti ini. Terus dia nyerapnya ke tanah itu juga maksimal gitu. Terus lanjut lagi, yang kemarin ada beberapa pertanyaan mengenai ini, namanya PCC pembagi air. Nah, PCC pembagi air ini ukurannya 8 liter. PCC ini ukuran 8 liter. Jadi kita pecah menjadi 4 bagian. Jadi setiap polybag ini mendapatkan aliran air sebesar 2 liter per jamnya. Ini seperti ini PCC nya ini ukuran 8 liter per jam ya teman-teman. Jadi seperti ini. Cuma kalau masih kecil ini ya nggak perlu 2 liter, mungkin setengah liter aja sudah cukup. Biasanya kita aliri air ini sekitar 10 menit saja sudah cukup. Lakukan pagi dan sore hari. Lanjut, ujung irigasinya
Banyak yang bertanya mengenai ujung aliran, namanya kalau dibilang end plug, tapi end plugnya ini model custom, model ditekuk kayak gini. End plug itu ada dua jenis, ada yang seperti ini, ada juga yang langsung nutup di bagian ujung sini, ditutup gitu. Tapi kita pakai yang agak nekuk seperti ini biar lebih hemat, harganya juga lebih terjangkau gitu. Mengenai ini terpal Weirmat. Terpal Weirmat ini kita kasih tujuannya agar rumput tidak tumbuh saat nanti tanaman ini udah besar dan nggak mengganggu aktivitas pertumbuhan tanaman. Jadi kita kasih terpal Weirmat ini. Terpal Weirmat ini cukup kuat, bisa bertahan sampai 3-5 tahun juga, tergantung perawatannya. Nanti untuk masalah pembelian semua produk di sini kita taruh di deskripsi agar teman-teman juga bisa mencarinya secara mudah. Oke, lanjut untuk masalah ini paranet. Nah, paranet ini tujuan kita kasih paranet agar cuaca stabil gitu. Cuma kalau ini masih mengenai virus dan lain-lain, kita tetap nanti kasih pestisida. Soalnya terpal ini hanya paranet ini hanya untuk mereda bagian ini panas terik matahari. Soalnya musimnya juga nggak menentu, kadang hujan kadang panas. Jadi bertujuan untuk agar tanaman tidak mudah stres gitu aja. Nanti kalau tanaman udah besar, insya Allah ini malah kita buka. Mengenai untuk bagian ujung ini selang induk paralon ini kita pakai satu dim, kita kasih T, namanya T, kemudian kita kasih namanya stop run ini. Jadi tujuan kalau stop run ini lebih enak. Misal kita mau ngalirin separuh lahan, jadi separuh lahan sana kita tinggal buka tutup gini. Nah, kita kasih stop run seperti ini. Terus ada lagi pertanyaan kemarin mengenai kapasitas tandon airnya. Kalau kapasitas tandon itu kita pakai ukuran 1200 liter. Jadi ini cukup memadai sekali, bisa sampai 2 hari. Untuk 2 hari udah cukup, kita kasih pengisian pertama aja 2 hari udah cukup. Lanjut di bagian samping lahan kita ada greenhouse kecil-kecilan. Ini kita isi anggrek. Buat yang penasaran, ayo let's go kita cek. Nah, teman-teman, seperti ini dalamnya untuk greenhouse anggrek. Di sini kita semai dari mulai dalam bentuk botolan. Dalam bentuk botolan kita semai, terus kita pindah ke pot fleksibel seperti ini. Salah satunya contoh ini yang sudah besar. Ini dendro sudah besar. Kalau sudah seperti ini bisa dipindahkan ke dalam pot yang besar. Kalau seperti ini waktunya pindah. Mengenai untuk irigasi ini anggrek, kita juga pakai sistem kabut. Coba kita nyalakan seperti ini. Mungkin buat referensi teman-teman juga bisa di rumah. Ini skala kecil-kecilan. Jadi di sini di bawah ini ada tandon air biasa. Kita pakai selang 16 mili. Selang 16 mili kita kasih pompa. Ini pompa
untuk sprayer biasa. Saya belikan pompanya aja, terus kemudian kita ke atas. Nah, ini kita kasih sprinkle seperti ini, sprinkle kecil-kecil. Di sini ada beberapa sprinkle ini 6, 9, kita pasang 9 sprinkle dengan ukuran kurang lebih 30 cm jarak antar sprinkle. Untuk penyalaannya seperti ini. Oke, bisa dilihat di sini sistemnya kabut. Nah, kabut seperti ini. Nah, kalau anggrek memang cocoknya untuk irigasinya itu kabut. Anggrek pun tidak perlu membutuhkan air terlalu banyak. Ini tangan saya basah. Tidak membutuhkan air terlalu banyak. Cukup kabut saja sudah cukup. Oke, mungkin begitu saja video saya kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di komen. Nanti kita bisa sharing-sharing bareng, kita sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pertanyaan Indonesia.